Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Simforosa Bojan. Saya mahasiswa UT Ambon, Prodi PG PAUD semester 7. Saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah ilmu filsafat. Halo teman-teman semua, mengapa kita perlu belajar dan bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita ajarkan di kelas itu benar-benar sebuah kebenaran ilmiah, bukan sekadar doktrin? Disinilah ilmu filsafat hadir. Pada kesempatan ini saya akan membedah bagaimana filsafat ilmu menjadi fondasi yang kokoh yang memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Yang pertama, mari kita lihat bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai penjaga gawang akademis. Secara eksistensi, ia memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki ruang mandiri yang jelas dalam struktur keilmuan manusia. Dan secara keilmiahan, filsafat ilmu menguji metode yang digunakan dalam riset pendidikan, seperti penelitian tindakan kelas atau metode kuantitatif, agar hasilnya menjadi objektif dan valid. Dan yang terakhir, dari segi nilai, ia menjaga agar ilmu pendidikan tidak bebas nilai begitu saja, melainkan selalu terikat pada moralitas untuk memanusiakan manusia. Namun, hubungan ini tidak searah. Ada hubungan timbal balik yang kuat. Ketika pendidikan dijalankan secara bermakna dan bernilai, pendidikan memproduksi manusia-manusia yang kritis dan reflektif. Praktik pendidikan di lapangan memunculkan fenomena baru, tantangan moral baru, dan pertanyaan-pertanyaan eksistensi baru. Dinamika inilah yang kemudian menjadi bahan bakar bagi filsafat ilmu untuk terus berkembang dan memperbaharui teorinya. Tanpa pendidikan yang bermakna, filsafat ilmu akan menjadi teori usang menara gading. Lalu, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Karena itu, ia memiliki 3 mata pisau yang sangat tajam. Yang pertama, ontologi. Ontologi mempertanyakan apa yang menjadi objek kajian pendidikan. Misalnya, apa hakikat anak usia dini? Apa hakikat belajar? Yang kedua, epistemologi. Epistemologi mempertanyakan bagaimana cara memperoleh ilmu pendidikan itu. Bagaimana sebuah kurikulum dirancang? Apa landasan ilmiah di balik metode mengajar tertentu? Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi itu mempertanyakan apa ilmu pendidikan itu digunakan untuk apa.
Apakah untuk mencetak pekerja pabrik atau untuk membentuk karakter anak yang mandiri dan disiplin? Dengan 3 dimensi ini kita bisa membedah akar masalah pendidikan hingga tuntas. Teman-teman, sekarang mari kita lihat contoh konkretnya dalam dunia nyata seperti penerapan kurikulum merdeka atau pendidikan karakter di sekolah. Secara ontologi, kita melihat anak sebagai individu yang unik dan merdeka, bukan kertas kosong yang bisa digambarkan sesuka hati orang dewasa. Secara epistemologi, proses pembelajarannya tidak lagi ceramah satu arah, melainkan berbasis proyek dan eksplorasi lingkungan sekitar untuk membangun pengetahuan. Dan secara aksiologi, tujuannya itu jelas, bukan sekadar nilai ujian yang tinggi, melainkan pembentukan karakter kemandirian dan disiplin anak sejak dini. Ini adalah bukti nyata bagaimana filsafat ilmu mendeteksi tindakan kita di kelas. Dari penjelasan yang saya jelaskan dari tadi, kesimpulannya bahwa ilmu pendidikan tanpa filsafat ilmu akan kehilangan arah dan dasar ilmiahnya. Sebaliknya, filsafat tanpa pendidikan akan kehilangan relevansi praktiknya. Sebagai pendidikan dan akademisi, mari kita gunakan filsafat ilmu bukan hanya sebagai teori di atas kertas, tapi sebagai kompas untuk menciptakan pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan. Terima kasih.